masing-masing. Ada pencatat amal baik dan jelek, rokib, atid. Penjaga surga, neraka, Malik, Ridwan. Jibril, penyampai wahyu. Dia punya tugas. Tugasnya itu. Kalau Jibril apa tugasnya? Penyampai wahyu. Untuk para nabi. Mana guru udah istirahat ya? Istirahat kayaknya Ustaz Tata. Rehat sejenak, Bang Raja ntar naik balik lagi lah. tuh Bang Raja. Bang Raja gimana Bang Raja? Iya, tadi Raja. mau nanya jadi lupa lagi nih. Ya. Acung nih, acung. Lupa Ini lagi. ingat dulu. Bang. Sholat jenazah 2 rakaat, ada aja. Nggak pernah ikut soalnya. Aduh. Tapi kan seenggaknya harus tahu Bang. Ya aja yang mualaf tahu loh Bang. 4 takbir. Mana Bang Raja nih? Masa sholat jenazah 2 rakaat? Ustaz, ada pertanyaan nih. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menurunkan aja Al-Quran di zaman Nabi Adam alaihissalam supaya orang itu tidak bertengkar banyak kitab? Kenapa nggak Al-Quran saja, Ustaz? Nabi-nabi itu menerima wahyu juga. Ya. Terus ada pertengkaran itu karena sudah tersebar manusianya. Akhirnya manusia tidak kenal Tuhan. Dari Adam ke Nuh 1000 tahun. Tauhid masih. Nanti setelah Nuh inilah orang-orang tidak kenal Tuhan. Akhirnya mereka menyembah berhala, patung, pohon beringin. Nah, supaya mereka kembali lagi mengenal Tuhan, akhirnya wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Lalu Allah utus utusannya untuk memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya, biar mereka tidak menyembah manusia, tidak menyembah patung, tidak menyembah pohon beringin. Gitu, dikembalikan supaya mengenal Allah lagi sebagaimana Nabi Adam gitu. Aduh, Ustaz Tata, aku mau nanya nih Ustaz Tata. Kan Ya, Bang. kalau misalkan yang benar itu agama Islam, kenapa Allah menciptakan banyak agama? Jadi ajaran yang benar itu dari Allah sudah diberikan. Cuma mereka yang tidak mau. Inna dina indallah Islam. Wa may yabtagi ghairal Islam dinan falayuqbal. Udah diberikan, mereka sendiri yang minta banyak ajaran-ajaran. Sebenarnya satu, yaitu yang dibawa para nabi. Cuma mereka gak mau, akhirnya banyak. Oke, ini banyak tamu. Gurunda, maju Gurunda. Iya Bang Katri. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam Katri. Muslim semua kayaknya nih. Iya mungkin. Tadi OT-nya udah gugur satu persatu, Tad. Udah Bang kajian Raja. aja, kajian-kajian sobat-sobat yang ditanya oleh orang sebelah gitu loh, yang membuat kita kadang-kadang sulit menjawabnya kan gitu. Ayo teman-teman di bawah, kira-kira pertanyaan yang pernah ditujukan kepada Anda apa? Diketik aja di bawah atau di YouTube, nanti disampaikan di sini, nanti Ustaz Tata yang menjawab. Ini Bang Raja ada yang mau ditanyain nggak Bang Raja? Bentar lagi diingat dulu. Bentar. Tadi ditanya Al-Sukur Ustaz, tadi ditanya Al-Sukur 61 mengenai Nabi Isa tahu hari kiamat. Itu Ustaz. Iya, jadi bukan Isanya yang tahu. Kitanya ini yang tahu dengan turunnya Isa. Menjadi pengetahuan untuk kita, bukan Isanya yang tahu. Ya, karena tanda-tandanya akhir zaman kiamat itu ada 10 tanda. Jadi umat Islam kalau 10 tanda ini ada, berarti kan kita tahu. Oh, ini yang disebut Nabi itu. Bahwa
di akhir zaman kiamat ini tanda-tandanya 10 tanda. Yajud Ma'jud, Nabi Isa, Dajjal, ya Iya, At-Tuhan gitu. Ibaratkan gini, tahta kamu tahu hujan itu kapan turun? Nggak tahu. Kalau tanda-tandanya tahu, mendung. Tahta kamu tahu kiamat itu kapan datang? Nggak tahu. Kalau tanda-tandanya tahu. Apa? Ya ini. Turunnya Isa, Dajjal, Yajud Ma'jud. Nah, jadi pengetahuan untuk kita, bukan untuk bukan Isanya yang tahu. Kitanya dengan sebab-sebabnya ini muncul, berarti kiamat udah dekat gitu. La ilmu lisa'ah itu maksudnya gitu. Oh ya, saya mau nanya lagi satu ya. Nggak mau. ingat nih, Hmm, udah ingat tuh Bang Raja. iya. Eh, kenapa Allah menciptakan Nabi Isa tanpa ayah? Walina ja'alahu ayatan linnas. Jadi gini, ketika ada orang mentuhankan Isa karena tanpa ayah, apa kata Allah? Kalian ini gimana sih? Ya, ibaratkan gitu. Aku menciptakan Isa tanpa ayah malah dituhankan. Apa sulitnya bagi saya menciptakan tanpa ayah? Wong rahim ada, rahimnya Maria. Ya. Padahal aku menciptakan dengan 4 cara. Adam dari tanah tanpa ayah dan ibu. Hawa tanpa ibu. Isa tanpa ayah. Handi dari proses ayah dan ibu. Tujuannya apa? Walina ja'alahu ayatan linna, sebagai tanda Allah ini kuasa. Nah, yang kedua, ini manfaatnya untuk kita semua, biar kita bisa menjawab. Tahta, apakah Tuhanmu bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Iya, Adam itu. Kalau tanpa ibu, bisa. Hawa itu. Kalau tanpa ayah, bisa Tahta? Bisa. Nabi Isa itu. Kalau dari ayah dan ibu, bisa. Ini semua kita semua ini. Berarti genap udah 4. Andai kan Allah tidak menciptakan Isa tanpa ayah, kurang 1 nanti kalau ditanya. Kalau tanpa ayah, bisa nggak Tahta? Aduh, siapa ya? Kan gitu. Nah, makanya walina ja'alahu ayatan linna, sebagai tanda Allah itu kuasa. Menciptakan tanpa ayah ibu, tanpa ayah, atau dari proses ayah dan ibu. Gitu. Gitu Bang Raja. Iya, terus kan Nabi Isa itu paling banyak ya mujizatnya ya, mulai dari membuat burung dari tanah, Semua nabi banyak Bang, mujizatnya nggak cuma Isa. terus menghidupkan orang mati, terus menyembuhkan penyakit, menurunkan makanan dari langit. Nah, terus. Udah. Iya, Jadi gini. Jadi mujizatnya Isa itu kumpul di surat Al-Maidah ayat 110. Di situ kumpul di situ semua. Dan ingat, mujizat itu bukan suatu yang aneh gitu loh. Maksudnya percuma mujizat banyak. Intinya hasilnya apa? Nabi Muhammad tidak digembor-gemborkan mujizatnya, tapi umatnya banyak. Nabi Musa tidak terlalu digembor-gemborkan mujizatnya, umatnya banyak. Nah, justru ketika kita kagum dengan mujizat, wah Isa banyak mujizatnya. Pertanyaannya, apa pengaruhnya mujizat? Tetap saja dia didustakan kan oleh umatnya, bahkan mau dibunuh dia. Padahal tujuan mujizat itu apa? Amrun khariqun lil adat, sebagai bukti dia utusannya Allah. Nyatanya percuma mujizatnya banyak, tetap didustakan. Ya, makanya kata Allah, wahai Muhammad, kenapa saya tidak selalu menurutin permintaan orang Quraisy minta mujizat? Kenapa kok tidak selalu saya berikan? Karena aku tahu mujizat ini walaupun saya berikan kepadamu, aku tahu mereka tidak beriman. Contohnya, aku berikan mujizat kepada Isa begitu banyak, tapi nyatanya mereka tetap menolak dia sebagai utusanku, bahkan mau membunuh dia. Gitu. Jadi percuma juga digembor-gemborkan mujizat. Tapi nyatanya tujuan dari mujizat itu tetap didustakan oleh umatnya Isa itu. Gitu. Dan mujizat itu menyesuaikan keadaan. Di zamannya Yusuf yang ngetren tabir mimpi. Makanya Yusuf diberi mujizat
bisa menafsirkan mimpi. Di zamannya Musa menghadapi tukang sihir Fir'aun, maka tongkat menjadi ular untuk menghadapi musuh-musuhnya Musa, yaitu tukang sihirnya Fir'aun. Di zamannya Musa ilmu kedokteran, pertobiban. Maka mujizat yang cocok untuk Isa penyembuhan, kedokteran, penyembuhan, tobib. Makanya mujizatnya Yesus ini rata-rata penyembuhan, menyembuhkan orang buta, sakit kosta, kayak gitu. Di zamannya Nabi Muhammad yang ngetren itu ilmu sastra. Akhirnya mujizat yang datang kepada Nabi Muhammad, Al-Quran yang sastranya tidak bisa ditiru sampai sekarang. Bahkan Allah menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kalau kamu tidak percaya, ragu, coba buat satu surat saja. Bahkan ada yang menantang Musailamatul Kadzdzab, aku bisa. Ya, coba wahyu Nabi Muhammad apa sekarang yang terbaru? Akhirnya turun surat An-Nasr itu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oh, kalau cuma itu saya bisa. Saya tadi malam menerima wahyu juga. Coba baca. Oke, dengerin ya. Ya wabar, innama anti udhunani wa sadr wa sa'iruki hafzu nakr. Hai kelinci, sesungguhnya engkau hanyalah dua telinga dan dada. Sedangkan anggota tubuhmu yang lain kecil mungil. Langsung ditertawakan sama orang-orang. Ini wahyu yang kamu terima. Waduh, jangan kamu sampaikan ke orang lain ya. Biar dah diolok-olok kamu. Jadi gak bisa. Tidak bisa ditiru Al-Quran itu. Sampai sekarang gitu. Ya gitu mujizat itu. Jadi salah satu mujizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran itu sendiri ya. Iya, yang terbesar. Mujizat para nabi sebelumnya ada nggak sih yang bisa praktekin sekarang, Ustaz? Ya, dukun-dukun bisa itu. Sebaba bisa itu. Ada itu orang bisa tidak membelah lautan, tapi dia membelah akal, Bang. Ustaz. Raja udah ya. Lu mah di komal-komal mana? Nanya ini melulu lu. Ada pertanyaan, Ustaz. Kalau Allah itu maha adil dan menyayangi dan memuliakan para nabinya, kenapa Nabi Isa alaihissalam diselamatkan? Kenapa Nabi Zakaria dan Nabi lain itu tidak diselamatkan, Ustaz? Itu pertanyaan dari sebelah. Jadi kalau Nabi Zakaria dibunuh ya dibunuh biasa saja. Sedangkan Nabi Isa ini mau ditelanjangin gitu ya. Supaya dia mati terkutuk. Ibaratkan gini, ayo kita bunuh dia itu sekiranya nanti dikenang seluruh dunia dia orang yang dikutuk Tuhan. Loh, caranya gimana? Ya caranya harus mati disalib dia. Akhirnya mereka Matius 26 ayat 4 dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya dikutuk dia? Maka dia harus mati disalib. Ulangan 21-23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah. Jadi andai kan dia mati disalib beneran, nanti orang-orang di seluruh dunia suudzon nanti. Ketika disebut nama Yesus, berarti Isa, oh dialah orang yang dikutuk Tuhan, gitu nantinya. Makanya Allah tidak mau nabinya difitnah kayak gitu. Akhirnya wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah balas tipuan mereka. Allah gagalkan. Andai kan tidak gagal beneran, nah maka nanti di antaranya akan jelek kesannya itu nanti. Itu seakan-akan dia sesuai hukum Taurat. Apa? Orang yang dikutuk Tuhan gitu. Itu di antaranya. Kalau Bang Juma kan detail kalau menjelaskan. Kalau saya kan adiknya, ya singkat-singkat aja ya.
penjelasan Ustaz Tata gitu ya. Terus sobat mereka nih sering, terutama si Edis nih yang demi cuan keluar negeri dia ganti Tuhan sama si Udin. Si Edis kan tadinya Tuhannya bukan Yesus. Setelah sampai di luar negeri ganti Tuhan dia, Yesus Tuhan. Begitu juga si Udin. Tadinya dia waktu Muslim ya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia ganti Tuhan karena dia jadi Kristen, Tuhannya adalah Yesus. Kan gitu. Menurut Ustaz Tata, orang-orang yang kayak beginian ini latar yang mempengaruhi apa dan konsekuensinya apa? Orang yang seperti ini, Tat. Iya, orang-orang oten ini kebanyakan keluar dari definisi. Kalau Islam kan enggak. Apa itu mujizat, apa itu nabi, apa itu utusan, apa itu Tuhan. Maka posisikan itu sesuai dengan definisi. Kalau Tuhan itu kan wujud tertinggi. Wa huwal aliyul azim, berarti Allah. Disembah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Pencipta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Masuk kalau Islam. Ya. Kalau utusan, ya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Dia melakukan sesuai perintah Tuhan yang mengutus. Ya. Nah, kok bisa ada nabi dituhankan? Kan tidak cocok ya. Dalam segi apapun tidak masuk itu. Secara akal pun tidak masuk. Secara data agak masuk. Ya. Supaya masuk gimana? Buang akalnya gitu. Ya. Kita sambit dulu nih. Kepas. Yohanes 13:13 Mas. Ada Yohanes 13:13 naik nih. Ustadz, Bentar dulu Raja, lu diam dulu bentar. Pas. Assalamualaikum, selamat hari Paskah. Lah, hari Paskah. Iya, besok kebangkitannya Tuhan Yesus. Oh. Yesus besok bangkit. Bangkitlah hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, duduk di kanan sebelah Allah Bapa. Oh, bukannya dia udah dibangkitkan kok tiap tahun dibangkitkan? Kok bangkit tiap tahun itu mengenang. Oh, ulang tahun mengenang. Iya, bedalah kan kalau dibangkitkan tiap tahun beda, itu kan mengenang atas kematiannya. Oh, jadi Haul. Jadi Paskah itu memperingati hari kebangkitan Tuhanmu. Iya, kan dibilang inilah darahku, inilah dagingku, makanlah, kan perjamuan kudus kan. Makanya waktu roti itu kan itu sama anggur itu kan yang tidak beragi itu kan dibilang inilah darahku, minumlah. Inilah dagingku. Kan dipecah itu roti itu. Oke, Pas, menurut kamu darah Yesus itu halal apa haram? Maksudnya? Darah Yesus itu loh. Kenapa? Halal atau haram? Itu bukan cerita haram halal, yang pastinya itu udah halal karena Yesus itu kan Oh, Tuhan. halal. Darah Tuhan kan halal. Ya, Gak ada coba. dosa. Bentar, Ustadz Tata, darah yang dipersembahkan itu hewan. Darah itu haram nggak sih, Tat? Tumbal lah gitu, Tat. Gimana, Tat, ceritanya? Iya, di dalam ajaran samawi itu membunuh itu dosa besar. Makanya kalau korban itu darah binatang yang halal untuk dimakan, disembelih. Sedangkan darah manusia dosa besar. Ini biasanya ajaran pagan nih, dewa-dewa Molok minta darah manusia. Coba, ketika kita bicara darah manusia, positif atau negatif? Pasti negatif. Yang kita ingat apa? Dracula, vampir, kan gitu. Karena memang udah negatif sudah. Itu ajaran pagan kayak gitu. Makanya korban itu darah binatang yang halal. Coba kalau darah manusia, apa yang kesannya kalau darah manusia? Pasti dengan hubungannya dengan Dracula, vampir, termasuk Kepas, kan gitu. Beda. Gini loh Pak Ustadz, jangan samakan Pak Ustadz darah Yesus dengan darah manusia gitu loh.
Yesus bukan manusia, Bang Kepas. 100% Tuhan, 100% manusia. Ya berarti kan darah manusia juga, gimana sih Bang Kepas? Dia kan dari firman beda. Oh dari Dia kan firman. bukan